Oke, kita langsung mulai aja. Pembahasan kali ini bakal ngebongkar tuntas aturan-aturan dari mandi wajib atau yang sering banget kita sebut mandi janabah. Rujukan utama kita ini benar-benar komprehensif. Sebuah buku dari Isnan Ansori yang ngebahas topik ini langsung pakai kacamata 4 mazhab besar fikih. Jadi kita bakal dapat gambaran yang utuh banget soal kapan sebenarnya kita diwajibkan buat mandi ini dan gimana aturannya diaplikasikan. Tapi, sebelum kita masuk ke detail aturan teknisnya, kita harus berangkat dari satu prinsip luar biasa yang ada di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 222. Pesannya tuh dalam banget ya, penyucian diri di sini bukan cuma soal mandi biasa biar bersih dan wangi. Ini adalah syarat spiritual mutlak buat bisa berdiri menghadap Sang Pencipta. Membersihkan diri itu sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Biar materi ini gampang dicerna, kita bakal bagi pembahasannya ke 4 poin utama. Pertama, makna mandi janabah. Kedua, sebab umum buat laki-laki dan wanita. Ketiga, sebab khusus buat wanita. Dan yang terakhir, larangan saat kita sedang dalam kondisi junub. Kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya makna mandi janabah itu, baik secara bahasa maupun istilah fikih? Kalau dari segi bahasa, kata al-ghusl itu maknanya simpel banget, yaitu cuma tindakan menuangkan air ke seluruh tubuh kita. Nah, tindakan basah-basahan ke seluruh badan untuk bersuci dari hadas besar inilah yang dari dulu secara turun-temurun sering kita panggil dengan sebutan mandi wajib. Nah, yang bikin makin mengarik itu adalah istilah janabahnya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, kata ini punya arti jarak atau jauh. Kenapa coba disebut berjarak? Soalnya pas kita lagi dalam kondisi ini, kita tuh untuk sementara waktu lagi dijauhkan dari pelaksanaan ibadah-ibadah inti, kayak sholat, berdiam di masjid, dan baca Al-Quran. Jadi mandi inilah yang fungsinya untuk menghapus jarak tersebut. Terus pas kita bedah dari kacamata fikih, ada satu nuansa yang menarik banget nih soal rukun mandi. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Hambali, itu sepakat kalau niat adalah syarat mutlak, alias mandinya nggak sah kalau nggak pakai niat. Tapi mazhab Hanafi punya pandangan yang beda. Mereka menganggap mandinya tetap sah, asalkan air benar-benar membasuh seluruh jasad meskipun kita nggak ngucapin niat formal yang spesifik. Kelihatan banget kan betapa dinamis dan luasnya pemahaman hukum dalam Islam? Lanjut ke bagian kedua, sebab wajib buat laki-laki dan wanita. Ini dia 3 pemicu universal yang mewajibkan siapa saja buat mandi janabah. Biar gampang ingatnya, pemicu mandi wajib ini bisa kita petakan jadi 6 poin. 3 penyebab pertama itu berlaku umum buat laki-laki dan perempuan. Terus 3 penyebab sisanya khusus buat perempuan aja. Sangat rapi dan terstruktur kan? Yuk kita bedah 3 penyebab yang umum dulu. Penyebab universal yang pertama adalah keluarnya cairan reproduksi atau air mani. Nah, ini bisa terjadi karena tindakan sengaja, misalnya hubungan intim, atau secara nggak disengaja, kayak pas lagi mimpi basah yang sering disebut ihtilam, atau bahkan karena kondisi sakit. Dan yang pasti, para ulama udah sepakat bulat kalau aturan ini berlaku mutlak dan setara, baik buat laki-laki maupun perempuan. Buat menegaskan kalau aturan ini beneran mengikat buat kaum perempuan, ada satu hadis yang sangat terkenal. Waktu itu ada seorang sahabiah pemberani bernama Ummu Sulaim yang gak ragu nanya hal sensitif ini langsung ke Nabi. Beliau tanya, perempuan wajib mandi nggak sih kalau keluar cairan reproduksi? Nabi langsung respon dengan lugas, iya, kalau dia melihat keluarnya cairan tersebut, maka dia wajib mandi. Penyebab universal yang kedua ini menggunakan istilah bahasa Arab, iltiqo al-khutanaini. Kalau diartikan per kata, maknanya adalah bertemunya 2 bagian yang dihitan. Ini sebenarnya adalah cara berekspresi yang luar biasa sopan dan elegan di dalam literatur fikih untuk menjelaskan terjadinya penetrasi saat hubungan intim. Jadi, begini poin krusialnya. Mayoritas ulama itu punya konsensus atau kesepakatan mutlak. Penetrasi itu sendiri secara otomatis bikin kita wajib mandi wajib. Kewajiban ini jatuh saat itu juga, biarpun sama sekali nggak ada cairan reproduksi yang keluar. Memang sih rujukan kita nyebutin ada satu ulama bernama Daud Az-Zahiri yang berpendapat kalau cairan harus keluar, tapi pandangan ini ditolak oleh mayoritas. Ini ngebuktiin gimana syariat benar-benar ekstra hati-hati dalam menjaga status kesucian kita. Dan penyebab universal yang ketiga yang pasti bakal dialami semua manusia adalah meninggal dunia. Pas ada seorang muslim yang meninggal, kewajiban buat mandi penyucian ini langsung pindah jadi tanggung jawab komunitas muslim yang masih hidup. Kita wajib memandikan jenazahnya sebelum dimakamkan sebagai sebuah bentuk penghormatan terakhir yang sangat indah dalam syariat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sebab wajib khusus wanita.
kita bakal lihat 3 pemicu biologis yang cuma dialami oleh perempuan. Pemicu spesifik yang pertama pastinya adalah menstruasi atau haid. Ada satu catatan keren di sini, keluarnya darah haid ini sebenarnya bukti nyata kalau tubuh perempuan itu sehat dan berfungsi normal. Meskipun Al-Quran menyebutnya sebagai semacam kotoran yang bikin suami harus menahan diri sementara waktu, ini adalah siklus biologis loh. Nah, begitu darahnya benar-benar berhenti total, saat itu juga wajib mandi agar ibadah sholat bisa kembali dikerjakan. Pemicu khusus yang kedua adalah nifas, yaitu pendarahan pasca persalinan. Aturan mainnya tegas, mandi wajib dilakukan sesegera mungkin setelah pendarahan nifas berhenti. Dan yang jadi catatan penting, aturan ini mengikat secara mutlak. Artinya, kewajiban mandi ini tetap berlaku, bahkan dalam kejadian tragis sekalipun, misalnya saat sang bayi dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nah, pemicu ketiga ini membawa kita ke sebuah nuansa fikih yang menurut saya logikanya sangat luar biasa. Wiladah, atau proses melahirkan itu sendiri. Coba bayangkan, gimana kalau seorang ibu melahirkan lewat prosedur tertentu dan sama sekali nggak ngeluarin darah setetes pun, nggak ada nifas, apa tetap wajib mandi? Jawabannya iya. Logikanya begini, bayi yang dilahirkan itu pada dasarnya terbentuk dari cairan reproduksi. Jadi, melahirkan bayi itu hukumnya dianalogikan sama persis dengan mengeluarkan cairan reproduksi itu sendiri, makanya tetap wajib mandi. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, larangan saat kondisi junub. Apa sih efek langsungnya saat kita sedang berstatus junub? Dari semua pemicu tadi muncul satu pertanyaan yang sangat vital buat kehidupan sehari-hari kita. Ibadah apa aja sih yang secara mutlak dilarang buat kita kerjakan sampai kita akhirnya tuntas melakukan ritual mandi janabah ini? Larangan pertama, dan tentunya yang paling utama adalah sholat, kewajiban ibadah harian kita. Pas kita lagi junub, koneksi ritual langsung kita dengan Yang Maha Kuasa harus dijeda untuk sementara waktu. Ini jadi pengingat keras buat kita bahwa penyucian fisik lewat mandi janabah itu bukan sekedar mandi pakai sabun biar seger. Ini tuh kunci utama, gerbang wajib yang harus dibuka supaya kita bisa terhubung lagi secara spiritual. Makanya, gak heran kalau mandi ini jadi salah satu hal paling fundamental dalam hidup seorang muslim. Jadi, pertanyaannya untuk direnungkan sekarang, selama ini, sudahkah kita benar-benar memahami dan menjalankan tata cara mandi ini dengan presisi yang tepat?